Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pada kesempatan kali ini, setelah sekian lama tidak update, kali ini saya akan mengupdate sebuah video yang saya ambil di sekitaran daerah Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di daerah Ambong Kapur, Kecamatan Tejokoto, Sungai Saria. Video ini saya ambil tepatnya 1 hari sebelum bulan Ramadan. Di daerah seputaran Padang Pariaman, sebagian masyarakat setiap menjelang bulan Ramadan antusias pergi bersama-sama menuju pemakaman umum di daerah masing-masing dengan tujuan wasilah kepada para pendahulu yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan acara ini sendiri telah menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari ulama-ulama terdahulu. Tujuan dari acara ini sendiri memiliki beberapa unsur hikmah yang dapat kita petik bersama. Yang pertama, mempererat ukhuwah Islamiyah sesama muslim menjelang bulan suci Ramadan. Sucikan hati, jiwa, serta raga agar Ramadan lebih bermakna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah. Artinya, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim. Ibnu Syihab berkata, Ibnu Syihab akhbarni Anas bin Malik, mengkabarkan akan aku oleh Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasul, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu summa qala. Yang artinya, telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari nomor 5986 di kitab Fathul Bari. Hikmah yang kedua yang dapat kita petik dalam agenda ini, yang kedua yaitu memuji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta hidayah yang Allah berikan melalui jasa-jasa para pendahulu. Poin yang ketiga, ucapan terima kasih atas nikmat yang telah Allah titipkan melalui para pendahulu yang telah tiada atau dalam arti kata berpulang ke rahmatullah, yang hingga saat ini masih dapat dinikmati oleh anak cucu. Dalam bahasa Minang, mangku di kajian bana nenek moyang kita nanta dahulu, karena beliau banyak meninggalkan jaso-jaso kabaki kita. Kok tanah nambah bidang, kok sawah nambah pilihan, kok kambia nambah batang, dan lain-lain. Poin yang keempat, menghadiahkan bacaan doa-doa serta kalimat thayyibah kepada almarhum atau almarhumah sebagai tanda jasa ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah ditinggalkan. Sahabat Jejak Sufi Minang dimanapun berada, setelah kita saksikan dan kita simak beberapa poin yang telah dijabarkan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya agenda tahunan yang telah menjadi rutinitas masyarakat setempat yang kita saksikan pada saat ini, tujuan dari acara ini sendiri tak lain dan tak bukan adalah mengharap redha Allah Subhanahu wa taala, menempuh bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah serta ampunan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.